kewajiban terhadap suami. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa setelah perjanjian yang disebut akad nikah, pria dan wanita yang terlibat dalam perjanjian tersebut sekaligus otomatis menyetujui adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing terhadap pasangannya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pria sebagai suami terhadap wanita sebagai istri. Demikian juga ada sebaliknya, ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri terhadap suaminya. Nah, kewajiban masing-masing pihak ini mencerminkan keseimbangan yang saling mengisi antara sepasang tadi, antara pasangan suami dan istri. Karena kewajiban dan hak itu seimbang, maka diharapkan kehidupan kekeluargaan antara suami istri itu menjadi harmonis, ya, karena seimbang dan karena harmonis mudah-mudahan mereka menjadi tentram hidupnya dan bahagia. Dan kalau kita masing-masing kita sebagai suami dan istri menjaga hal itu, insya Allah kebahagiaan itu tidak hanya di dunia saja tapi juga di akhirat, ya. Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para istri memiliki hak yang serupa dengan kewajiban mereka yang mereka harus lakukan kepada suaminya secara baik. Nah, kemudian secara umum kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah taat kepadanya sepanjang perintah atau anjurannya tidak bertentangan peraturan dari Allah, serta menjaga kehormatan diri ketika suami sedang tidak di rumah. Ini dasarnya itu. Jadi nanti ada uraian berikutnya, itu intinya ada di situ, yaitu taat kepada suami dan menjaga kehormatan diri dan keluarga. Nah, ini kalau kita baca di surat An-Nisa, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan suami dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Terutama ketika suami mengajak berhubungan. Mohon maaf, saya berusaha untuk menghindari kata-kata yang jorok. Jadi saya cukup mengatakan berhubungan, ya. Terutama ketika suami mengajak berhubungan, istri harus menuruti ajakannya. Ini penting, karena kalau istri itu menuruti ajakan suami, maka suami tidak punya kecenderungan untuk menyalurkan gairahnya atau nafsunya kepada yang lain, ya. Tidak menyalurkan kepada orang lain baik dengan halal ataupun dengan yang haram, ya. Oleh karena itu nurutnya istri terhadap ajakan suami itu sangat penting. Rasulullah bersabda, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih." Kalau seorang suami mengajak istrinya, mengajak di tempat tidurnya, lalu istri membangkang. Karena membangkang, suaminya berarti tidak bisa menyalurkan nafsunya secara halal. Dia bisa-bisa menjadi marah. Nah, kalau dia marah semalam itu, maka malaikat-malaikat itu juga mengutuk wanita itu sampai subuh. Nah, sampai sekeras itu peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa begitu? Ya, coba nanti kita perhatikan apa alasannya. Jika di satu sisi istri menghadapi resiko dikutuk oleh para malaikat ketika menolak ajakan suaminya untuk berhubungan, di sisi lain dia memiliki kesempatan untuk memperoleh pahala sedekah
Jadi ini sesuatu perbuatan yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, maka kalau ditinggalkan dosa. Sebaliknya, kalau dilakukan itu dosa, maka ketika tidak dilakukan itu mendapatkan pahala. Nah, ini wanita, istri, jika diajak suaminya, dia menuruti, dia dapat pahala. Tapi kalau dia tidak menuruti, dia dosa. Ini berarti wajib. Ya. Definisi wajib menurut para ahli fikih adalah perbuatan atau ucapan yang harus dilakukan. Kalau dia melakukannya, dia dapat memperoleh pahala, dan kalau dia tidak melaksanakannya, dia akan dosa. Nah, Allah menawarkan pahala kepada istri yang menuruti suaminya, karena ketersediaannya itu bisa memperkecil kemungkinan suami mencari pelampiasan nafsunya dengan cara yang haram. Dengan demikian, istri bisa menyelamatkan suami dari siksaan neraka. Ada hadis yang cukup panjang, saya ambil sebagian saja yang berhubungan dengan ini. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rasulullah mengatakan beberapa hal, kemudian yang terakhir, dan di hubungan suami istri kalian itu ada sedekah. Ya. Terus para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah seseorang yang melampiaskan syahwatnya itu bisa mendapatkan pahala? Baik suami maupun istri. Ya. Kemudian jawab Rasulullah, tahukah kalian kalau misalnya suami itu menginginkan berhubungan tetapi istrinya tidak bersedia, dorongan itu kan bisa meluap-luap. Lalu dia melampiaskan ke wanita lain yang bukan istrinya. Bukankah itu dosa? Oleh karena itu, kalau istri mencegah suaminya terjerumus di dalam dosa, maka istri itu mendapatkan pahala. Nah, ini yang seringkali suka dipakai bercanda oleh istri, para istri. Kadang-kadang, ayo mau aku beri sedekah enggak? Gitu. Atau suaminya bilang, sedekahin dong aku, gitu. Nah, itu satu, mengingat hubungan itu bagian dari ibadah. Nah, ini kan luar biasa. Dalam Islam, melampiaskan hawa nafsu saja itu bisa menjadi bagian dari ibadah yang ada pahalanya. Ya. Ini kalau kaidah fikih itu begini, bahwa mencegah bahaya itu harus diprioritaskan daripada mencari manfaat. Kalau ada pilihan, aku lakukan ini enggak. Kalau aku lakukan, terjadi kehancuran. Kalau tidak, maka terjadi kerusakan. Kalau tidak, menjadi baik. Nah, itu harus dipilih yang mencegah, Atau kalau ada dua pilihan, gitu. Ada dua pilihan, mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang membahayakan diri. Itu istilahnya darul masalih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kehancuran atau mencegah kehancuran itu harus diprioritaskan daripada mencari manfaat. Oleh karena itu ada konsekuensinya berikutnya. Sebelum itu kita pahami bahwa karena ajakan suami untuk tidur bersama itu bisa mencegah pelampiasan nafsu kepada yang haram, maka istri yang menuruti itu ikut menjaga agar keluarganya itu tidak ada yang terjerumus ke neraka.
Nah, ini berarti berlaku firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudwan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka itu bahan bakarnya berupa manusia dan batu-batu. Di sana ada para malaikat yang keras pada penampilannya dan kasar. Mereka melakukan itu untuk mentaati perintah Allah. Mereka tidak pernah melanggar perintah-perintah Allah. Mereka pasti melaksanakan perintah Allah. Jadi galaknya para malaikat yang menjaga di neraka itu atas perintah dari Allah. Begitu pentingnya istri ikut menjaga suami agar tidak terjerumus ke dalam api neraka, istri pun tidak boleh berpuasa sunnah tanpa izin suami jika suami sedang berada di rumah. Jadi kalau ada suami di rumah mau puasa sunnah, harus minta izin dulu. Aku besok mau puasa, boleh enggak? Karena kebutuhan itu bisa datang di malam hari, bisa datang di siang hari, ya. Dan masing-masing orang itu nafsunya beda, ya. Ada orang yang saya dengar cerita dari istri saya, itu ada orang yang katanya capek setiap hari karena setiap hari harus menuruti ajakan suaminya itu 3 kali. Nah, orang yang semacam itu kalau tidak dituruti itu bisa nabrak kemana-mana itu. Oleh karena itu kalau istri itu menuruti, itu berarti menghalang-halangi dia masuk ke neraka. Rasulullah wanti-wanti supaya wanita tidak puasa kalau ada suaminya di rumah. La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Tidak halal. Nah, kalau dikatakan tidak halal berarti haram. Nah, tidak halal bagi wanita, istri, kalau puasa sedangkan suaminya hadir atau berada di rumah, kecuali kalau suaminya mengizinkan. Jadi kok begitu penting? Iya, karena memang tugas utama istri itu untuk itu, ya, tugas utamanya itu justru untuk itu. Soal cari duit, wah itu bukan tugas mereka, itu tugas suami, ya. Itulah keseimbangan, ya, antara suami dan istri itu ada kewajiban dan hak yang seimbang. Jika istri menolak ajakan suami, maka suami bisa memberinya pelajaran atau peringatan, dan pelajaran itu secara bertahap, mulai dari memberi nasihat. Kemudian kalau istri dinasihati tetap tidak mengindahkan, maka suami bisa mengambil langkah yang lebih keras dari itu, yaitu tidak menyapa dia, tidak tidur bersamanya di tempat tidur. Kalau seperti itu masih saja dia menolak, maka boleh memukul, tapi hati-hati. Memukul di sini selalu disertai dengan ghairu mubarrih, yang tidak melukai, yang tidak mencederai. Ini ada penjelasan bahwa orang-orang Arab zaman dulu kalau dikatakan memukul itu, memukul paling pakai sapu tangan atau pakai pakaian yang ringan itu, jadi tidak menyakiti. Cuma bahasa Indonesianya itu dikatakan pukullah. Nah, itu memberikan kesan mukulnya itu menyakiti. Karena kalau mukul di Indonesia ini kan pakai tangan, apakah terbuka telapaknya atau digenggam. Wah, itu sakit itu. Ya. Allah berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Terhadap istri yang kamu khawatirkan menolak ajakanmu,
ya, nusyuz itu menolak ajakan, maka pertama nasihatilah mereka. Kalau dinasihati belum mempan, wahjuruhunna, jangan sapa mereka di tempat tidur. Jadi ya mungkin bisa sama-sama di tempat tidur tapi menghadap sana dan menghadap sana, tidak menyapa. Nah, itu biasanya kan suami istri itu kan kesepian kalau tidak ada teman bercanda begitu. Nah, kalau dengan cara itu masih belum efektif, pukullah mereka, para istri itu yang membangkang. Tapi memukulnya seperti tadi, yang tidak mencederai dan tidak menyakiti. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau sudah nurut, ya kamu jangan cari-cari cara untuk menyakiti hati wanita. Kemudian masih dalam rangka taat kepada suami, istri juga harus mentaati suaminya jika suaminya melarangnya. Orang melarang istri untuk memberi izin kepada seseorang untuk masuk ke rumahnya selagi suami tidak berada di rumah. Ini maksudnya, jadi kalau suami pergi, kemudian pesan kalau ada si A datang, nggak boleh masuk rumah. Nah, itu harus ditaati. Kira-kira kalau suami itu mengatakan begitu, berarti dia sudah mempunyai kecurigaan. Nah, kecurigaan bahwa kalau itu datang, maka ada sesuatu yang tidak diinginkan bisa terjadi. Sesuatu yang tidak diinginkan itu sesuatu yang haram. Jadi sebenarnya peraturan umum, udah pokoknya kalau suami pergi, jangan ada laki-laki yang diizinkan masuk ke rumah. Maka sopan santun kita, kalau kita laki-laki ya, kemudian kita mau bertamu kepada teman wanita, kita tanya, ada suamimu enggak? Kalau tidak ada, enggak jadi. Ya, enggak jadi. Itu sopan santunnya semacam itu. Ya tentu orang yang tidak baik, justru suamimu dulu di rumah enggak, datang aja. Itu bukan cara Islami. Ya. Yang cara Islami, istri tidak mengizinkan laki-laki lain masuk, dan laki-laki tidak bertamu kepada wanita yang suaminya tidak ada di rumah. Mengenai kunjungan lelaki semacam ini kepada perempuan yang merupakan istri orang lain, Rasulullah SAW melarangnya itu dengan keras. Meskipun lelaki itu adalah seorang ipar. Seorang ipar itu bisa saudara ipar, bisa paman ipar, dan sebagainya. Pokoknya hubungannya itu karena perkawinan. Hal ini sangat penting kita perhatikan, mengingat bahwa menurut tradisi di Indonesia, kunjungan seorang ipar kepada wanita ini sangat lazim. Maka ini harus kita perhatikan. Ya. Dan kalau kita buka di video, itu kan seringkali ada cerita bagaimana perselingkuhan itu terjadi. Itu seringkali perselingkuhan terjadi dengan ipar. Ya. Itu banyak, itu yang kalau kita cari perselingkuhan dengan ipar itu banyak sekali videonya ya. Nah tentu kalau videonya aja banyak, maka kejadian yang nyata bisa lebih banyak lagi ya, karena tidak semuanya divideokan. Nah, Rasulullah wanti-wanti, iyyakum waddukhula 'alan nisa. Hati-hati ya, kamu jangan berkunjung pada wanita. Lalu seorang laki-laki dari Ansar bertanya, ya Rasulullah, afara'aital habwa? Bagaimana Rasulullah kalau yang berkunjung itu seorang ipar? Ini jawaban Rasulullah, Masya Allah. Alhamu al-maut. Kunjungan ipar itu kematian. Sampai Rasulullah mengatakan kematian. Ipar adalah maut. Kenapa begitu? Ya kalau terjadi perzinahan, itu kan hukumannya rajam. Jadi perzinahan antara laki dan perempuan yang sudah bersuami atau beristri, maka perzinahan itu namanya zina muhsan. Hukumannya dirajam. Kalau kita pakai hukum Islam ya, negara kita tidak pakai. Hukumannya dirajam. Rajam itu apa? Dilempari batu sampai mati. Nah, oleh karena itu kalau terjadi perselingkuhan ya mati gitu. Nah, beda dengan
perzinaan antara laki perempuan yang belum nikah, itu hukumannya dicambuk 100 kali. Dan kemungkinan mati itu kecil sekali kalau cambuk itu. Jadi oleh karena itu kita harus hati-hati, karena bahaya itu gampang sekali terjadi. Seorang istri juga berkewajiban mengurusi rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Ini kewajiban yang lain, itu mengurusi rumah tangga. Ini ada hadis yang panjang juga, yang secara umum Rasulullah mengatakan bahwa setiap kalian itu bertindak atau berkewajiban mengelola sesuatu, memanage sesuatu. Biasanya suka diterjemahkan oleh para ustadz pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Nah, saya tadi mengatakan mengelola. Pemimpin di sini adalah kewajiban yang bersifatnya pengelolaan. Saya khawatir kalau kita artikan pemimpin itu nanti tugasnya hanya perintah-perintah doang. Enggak, kalau manajer itu orang yang bertugas mengelola, itu tidak hanya perintah-perintah saja, dia juga ikut melakukan apa yang perlu dilakukan di dalam tanggung jawabnya tadi. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan setiap masing-masing kalian itu bertugas sebagai seorang yang mengelola sesuatu, dan masing-masing akan diminta pertanggungjawaban atas pengelolaannya. Jadi kalau pakai bahasa manajemen tadi, setiap kalian adalah manajer. Karena setiap kalian manajer, maka setiap kalian kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban atas manajemennya. Nah, terus kasih contoh oleh Nabi, seorang pemimpin masyarakat, apakah itu gubernur atau bupati atau presiden, itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya, atas kepengelolaannya terhadap masyarakat tadi. Ya. Seorang suami juga seorang pengelola yang akan diminta pertanggungjawabannya atas pengelolaannya, yaitu istri, anak, dan rumah tangga. Terus yang poin yang relevan di sini adalah berikutnya, wal mar'atu ra'ayatun ala ahli baiti zaujiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang istri adalah pengelola rumah tangga dari suaminya, ya, karena kan dia punya suami. Nah, karena suami itu kepala rumah tangga, maka dibilang rumah tangga suaminya. Dan dia juga harus mengelola anak-anaknya. Dan kelak di akhirat, para istri ini akan diminta pertanggungjawaban atas pengelolaannya. Termasuk dalam rangka taat lagi kepada suami, seorang istri juga harus minta izin kepada suaminya jika dia akan keluar dari rumah untuk satu keperluan. Jadi kalau mau keluar, mau pergi, minta izin pada suaminya. Kalau suaminya tidak mengizinkan, dia nggak boleh pergi. Ya. Tentu suami harus bijaksana. Dia keluarnya untuk apa? Kalau keluar memang untuk kebutuhan yang, kalau bahasa fikihnya itu keperluan yang syar'i, keperluan yang dibenarkan secara syara'. Ini misalnya ada beberapa orang yang rumahnya itu tidak ada WC-nya. Karena nggak ada WC-nya, maka mereka pergi ke WC umum. Nah, kalau sekarang mungkin jarang ya. Kalau dulu di Jakarta itu masih ada beberapa WC umum. Ya. Dan saya pernah mengalami tinggal di rumah mulai kecil sampai saya remaja, rumah saya nggak ada WC-nya. Nah itu kalau misalnya seorang wanita mau buang air besar, ya dia harus pergi ke tempat lain. Nah, yang saya lakukan dulu ke tetangga yang baik, lalu kami numpang tetangga hanya kalau BAB saja. Ini ya, kalau saya pikir tuh, wah ini kami ini berhutang budi banyak kepada tetangga itu. Jadi kalau keluarnya itu untuk kebutuhan yang semacam itu, maka harus diizinkan. Bagaimana kalau suami atau istri itu mau mengunjungi orang tua? Ada yang mengatakan
kalaupun istri itu mau mengunjungi orang tuanya, dia harus minta izin pada suaminya. Kalau suami tidak mengizinkan, maka dia tidak boleh pergi ke orang tuanya, meskipun orang tuanya sakit. Saya tidak setuju dengan itu, ya. Dan menurut kebanyakan ulama tidak seperti itu. Itu hanya beberapa ulama saja, ya. Tapi pendapat yang lebih banyak adalah bahwa kalau istri mau mengunjungi orang tuanya, maka suami tidak boleh menghalang-halanginya. Alasannya apa? Berbakti kepada orang tua itu wajib. Taat kepada suami juga wajib. Tapi kewajiban kepada orang tua itu lebih besar, lebih kuat dibanding dengan kewajiban pada suami. Maka kalau suami tidak mengizinkan, salah dia. Bahwa istri minta izin, ya betul, harus, ya, harus minta izin. Cuma suami tidak boleh menghalang-halanginya. Ya. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang wanita, "Ya Rasulullah, ma haqqu zauji ala zaujah?" Apakah hak yang diperoleh oleh suami atas istrinya? Artinya, kewajiban apa yang harus dilakukan oleh istri kepada suaminya? Rasulullah menjawab, haqquhu 'alaiha alla takhruja min baitiha illa bi'idhnih. Kewajiban wanita, istri terhadap suaminya, yaitu bahwa dia tidak keluar dari rumahnya kecuali atas izin suaminya. Fa in fa'alat la'anatha malaikatus sama wa malaikatur rahmah wa malaikatul azab hatta tarji. Kalau ada istri keluar dari rumah tanpa minta izin kepada suaminya, maka dia dikutuk oleh para malaikat, baik malaikat yang di langit, malaikat yang suka membagi rahmat, maupun malaikat yang memberikan siksa. Minta izin itu penting sekali, tapi ya suami juga mesti harus tenggang rasa, dia keluarnya untuk apa. Kalau untuk kepentingan yang pokok, maka boleh. Bagaimana kalau perginya untuk mencari nafkah? Istri tidak wajib mencari nafkah. Kalau istri bekerja dan mendapatkan gaji, maka gaji itu 100% milik dia. Suami pada hukum dasarnya tidak boleh minta dari istri. Kecuali kalau suami itu dalam keadaan miskin atau kekurangan harta, terus kemudian minta kepada istri, istri boleh memberi, tetapi pemberian itu bukan kewajiban. Pemberian itu sedekah kepada suami. Dan kalau istri itu mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya itu, nggak boleh diminta kecuali atas sukarela dari istri. Ada kasus yang saya dengar dari istrinya, bahwa ada suami yang istrinya itu kerja, minta izin kepada suami dan diizinkan. Lalu suami bilang, istri kan semestinya tidak boleh bekerja kecuali atas izin suami. Karena aku izinkan bekerja, maka gajimu untukku. Wah, tega amat ini suami. Kok ada orang yang semacam itu, ya? Nah, ini benar apa tidaknya saya tidak tahu, tapi itu keluhan dari istri, ya, keluhan dari istri. Ya, kira-kira kan benar karena itu istrinya yang mengatakan demikian. Ya. Kemudian termasuk kewajiban para istri yang sebenarnya juga kewajiban suami. Jadi ini reciprocal, kewajiban timbal balik, adalah menjaga kerahasiaan hubungan intim mereka berdua. Kan setiap hari atau sering kali suami istri itu kan berhubungan intim. Itu betul-betul rahasia, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Nah, kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada temannya nggak boleh. Nah, tapi 1-2 itu ada orang yang suka cerita, itu sebenarnya melanggar dia. Ya. Jadi
suami maupun istri tidak boleh menceritakan hubungan intim mereka. Rasulullah mengatakan, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tuqdi ilaih thumma yanshuru sirraha. Sejelek-jeleknya manusia menurut Allah dalam posisinya di akhirat nanti adalah seseorang yang berhubungan suami istri kemudian bercerita kepada orang lain tentang rahasia hubungan itu. Ya, jadi itu konsumsi suami istri sendirilah, privacy betul, jangan diceritakan pada orang lain.